Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dengan seseorang. Bisa sebutkan namanya dalam hati ya. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku lihat di sini dia masih red flag ya. Orangnya masih red flag. Ya aku lihat di sini kamu tahu kok red flagnya apa. Ya, karena di sini sejak awal ya kamu memang sudah paham orang ini pernah melakukan apa ya, red flag-nya itu apa aja, itu kamu udah paham, udah tahu gitu. Tapi aku melihat bahwa dia merasa bahwa kamu adalah the one baginya, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia harapkan, satu-satunya yang dia cintai di sini. Romantic feeling ya, dia masih merasakan cinta yang kuat untuk kamu, bahkan masih berharap ya kamu pun sama memiliki perasaan yang sama, atau ya memang dia juga tahu gitu kamu juga masih memiliki perasaan yang sama. Tapi yang pasti sini adalah dia merasa dia masih mencintai kamu dan kamulah satu-satunya pemilik hatinya gitu ya. Kamu yang masih selama ini ada di hatinya gitu. Dia orang masa lalumu yang sempat menjalin hubungan dengan kamu atau sempat sempat mencintai kamu, atau kalian berdua saling mencintai walaupun mungkin belum ada status atau apa gitu ya. Tapi di sini dia adalah orang masa lalumu, atau mungkin kemarin baru PDKT-an gitu. Oke. Kalau aku lihat saat ini ya mungkin dia lagi mencoba untuk menstabilkan finansial dia, keuangan dia ya, atau ya lagi berproses, atau kalau misalkan ini ya pengen lebih memiliki finansial yang kuat seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia lagi fokus di karir dan di keuangan dia. Kodependensi ya, aku melihat di sini dia merasa bahwa dia masih sangat-sangat mencintai kamu. Dia masih merasa bahwa dia sangat membutuhkan kamu. Dia sangat kecanduan gitu terhadap kamu. Dia masih sangat ketergantungan sama kamu. Tapi dia melihat sekarang kok kamu kayak sudah tidak seperti dulu, nggak sebucin dulu. Kamu kok sekarang udah cuek. Kamu sekarang mengabaikan dia, tidak peduli lagi dengan dia, seperti itu. Sedangkan di sini dia masih sayang banget sama kamu, seperti itu. Sebenarnya Two of Swords, kalau aku lihat dari kartunya, dia ini untuk saat ini ya, hari ini terutama, dia tuh kayak lagi mengalami pergumulan secara emosional. Dia kayak lagi bingung, kayak lagi ragu, ya bingung ya, untuk membuat keputusan atau membuat pilihan terkait hubungan kalian. Mau digimana ini sebenarnya hubungan ini ya, mau dilanjutin kah, atau diakhiri kah, atau mau balikan lagi kah, atau enggak kalau misalkan kalian sudah putus ya. Intinya saat ini tuh dia lagi bingung untuk menentukan pilihan apa yang harus dia lakukan untuk hubungan ini, karena sebenarnya sekarang ini dia merasa terbebani oleh rasa takut atau kecemasan ya, sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dia dari kamu, atau ya menghindari kamu gitu ya. Karena mungkin juga memang ada masalah ternyata ya di antara kamu dengan dia. Entah apa masalah itu, nanti kita lihat ya. Masalah itu entah tentang apa.
Dan aku lihat juga ternyata dia ini memiliki kemelekatan tentang kesulitan, kepahitan, dan kecemasan ya, entah kesulitan hidup atau kesulitan dalam menangani emosionalnya, mengalami entah kesulitan menangani kamu, menangani hubungan ini, menangani apalagi apa itu namanya ya, banyak lah ya menangani kecemasannya. Dia masih bingung gitu kalau aku lihat di sini, karena memang aku lihat mungkin dia ini memang belum stabil, entah belum stabil secara emosional, belum stabil atas rasa kepercayaan diri dia, sehingga dia ngerasa dia ini memiliki kemelekatan akan kesulitan, kepahitan, dan kecemasan akan sesuatu gitu, atau akan beberapa sesuatu ya. Mungkin ada beberapa yang membuat dia merasa cemas, takut, merasa sulit gitu ya. Dan akhirnya di sini ya, dia kayak menutup-nutupi masalah aja yang ada di hubungan kalian. Jadi hubungan kalian ini ada masalah, entah tentang apa nanti kita cari ya masalah itu, tapi dia tutup-tutupi gitu loh. Ya, selama ini dia hanya tutup-tutupi aja masalah itu dan kemudian menghindar atau lari dari masalah yang ada di hubungan kalian, daripada dia menangani masalah itu ya. Lebih baik dia kabur, dia melarikan diri. Nah, inilah ya yang akhirnya membuat kamu dan dia itu mungkin bermusuhan, kamu ngerasa kesel sama dia, kamu merasa jengkel ya, karena dia tidak pernah mau menyelesaikan masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Makanya di sini keluarlah strength. Aku lihat kamu marah banget sebenarnya saat ini. Bahkan mungkin sampai saat ini ya, sampai hari ini tuh kamu masih marah banget dengan kelakuan dia yang seperti ini. Setiap ada masalah selalu kabur, setiap ada masalah selalu menghindari, setiap ada masalah dia nggak peduli. Nah kayak gitu. Akhirnya di sini kamu marah. Nah, karena di sini ada ketidakmampuan dari dia, akibat dari rasa kecemasannya, terus juga akibat dari kesulitan hidupnya, rasa kepahitan dalam hidupnya. Jadi dia punya rasa ketidakberanian untuk menghadapi masalah yang ada di hubungan kalian. Nah, akhirnya di sini kamu marah kan? Udah kamu marah, makin dia nggak berani untuk menghadapi kenyataannya, untuk menghadapi amarah kamu, plus juga menghadapi masalah yang ada gitu. Karena di sini kamu kadung udah kesal duluan sama dia ya, jadi dia kayak nggak beraninya itu dalam artian gini, kalau misalkan dia tetap ada di sisi kamu ya, tetap saat ini menghadapi kamu, dia takut nanti justru malah kamu amok, kamu ungkit-ungkit masa lalu, kamu marah-marah dia ya. Nah, seperti itu, atau ya apalah, pokoknya akan terjadi hal-hal yang lebih buruk kayak gitu. Makanya di sini dia itu hanya bisa diam, ya. Dia hanya bisa menunggu sampai amarah kamu selesai, ya. Walaupun dia nggak tahu sampai kapan tuh amarah kamu, gitu. Karena kan kemungkinan masalah ini sudah lama atau berulang kali terjadi masalahnya, dan setiap kali ada masalah dia selalu menghindar, dia selalu pergi, dia selalu lari seperti itu. Sehingga inilah yang membuatmu geram, membuat kamu akhirnya lebih marah ya. Udah marah karena ada masalah. Oke, kalau ada masalah kemungkinan kamu marah ya, yang penting bisa diselesaikan, amarahmu bisa selesai. Nah, ini udah ada masalah yang ngebuat kamu marah, ditambah lagi dianya nggak mau menyelesaikan masalah di hubungan kalian. Akhirnya lebih marah kamunya, lebih kesel kamunya, ya, lebih dongkol kamunya ke dia, seperti itu. Makanya di sini dia semakin tidak berani untuk menghadapi kamu, gitu. Ya, akhirnya ya dia menunggu. Ya, berdiam diri saja di sana, nggak melakukan apa-apa, hanya bisa memantau kamu, nunggu sampai amarah kamu selesai, sampai kamu bisa melupakan apa yang telah terjadi, sampai kamu bisa melupakan ya amarahmu, dan kalau bisa ya masalahnya kayak gitu. Tapi kalau aku lihat nggak mungkin ya, tapi ya tergantung sih ya, tergantung dari orang-orang, karena setiap orang beda-beda ya dalam menanggapi masalah seperti itu. Tapi yang pasti di sini dia hanya diam, menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu.
Karena kalau aku lihat juga memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang semena-mena sih, suka-suka hati ya, orang yang kasar juga, orang yang egois, orang yang apa ya, hanya mementingkan diri dia sendiri. Terus itu juga orang yang berbahaya ya, agresif, dan bahkan dalam menjalin hubungan pun mungkin dia ini gampang memutuskan hubungan cuman karena dia merasa tidak cocok lagi. Jadi bukan karena apa ya, memang dari kedua belah pihak misalkan ngerasa nggak cocok gitu ya. Misalkan gini deh, kayak dia ada masalah dengan kamu. Udah, dia ngerasa nggak cocok kalau udah ada masalah. Makanya dia pergi, dia suka ninggalin. Padahal kan kalau ada masalah, ya diperjelas dulu masalahnya apa. Dicari solusinya, dilakukan solusi itu. Selesai kan? Nah, kalau dia enggak, udah ngerasa nggak asik, ngerasa tidak nyaman, ngerasa apa ya, banyak masalah, ngerasa banyak triggernya, banyak halangan, rintangannya, udah pergi. Kayak gitu. Orang yang suka-suka hati, orang yang semena-mena, ya kayak apa ya, hanya bukan kayak lagi sih, tapi memang hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Kalau nggak suka ya udah, kalau udah ngerasa kayak nggak cocok lagi udah pergi gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah ya, sama kayak kayak two of sword itu tadi ya. Dia apa, nggak ngerti harus berbuat apa gitu. Orang yang apa ya, tidak berani mengambil resiko, orang yang nggak mau repot kayak gitu ya. Aku lihat seperti itu. Dan yang pasti adalah orang yang semena-mena, suka-suka hati ya, orang yang hanya mementingkan diri sendiri seperti itu. Oke, kalau aku lihat dia ini kayak banyak dramanya sih di karir ya, aku lihat di sini. Bisa jadi dia ini memang orang yang sangat apa ya, kayak ambisius banget dalam karir ya, dalam pekerjaan. Dia selalu ingin dalam karirnya itu punya pangkat, punya jabatan gitu, sehingga ambisius banget. Jadi berdinamika lah ya dalam memiliki kekuasaan. Aku lihat di sini. Aku lihat juga ternyata dia ini orang yang selalu menyalahgunakan atas kemurahan hati seseorang, termasuk kamu. Kalau di sini kamu itu orang yang murah hati banget, kamu akan diperlakukan semena-mena, akan dimanfaatkan sehabis-habisnya oleh dia. Ya, dia selalu memanfaatkan kemurahan hatimu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, bahkan kamu akan dimanipulasi oleh dia untuk bisa memberi apapun yang dia mau tanpa syarat gitu. Kamu akan tulus ngasih ke dia dengan cara ya berdrama kah, memanipulasi kah, dengan acting yang bagaimana sedemikian rupa kah, untuk bisa mendapatkan kamu, karena dia tahu kamu orang yang sangat murah hati, kamu orang yang sangat baik, kamu orang yang sangat apa ya, ringan tangan nggak sih namanya. Pokoknya gampang memberi ya, orang yang gampang memberi seperti itu. Memang kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini ada ketidaksetaraan. Mungkin secara materi ya, mungkin kamu lebih baik materinya daripada dia. Seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Sehingga terjadilah pemerasan di sini. Ya, kalau bahasa kasarnya itu pemerasan ya. Cuman kalau misalkan namanya cinta ya, kadang sudah tebucin-bucin, udah nggak sebut lagi pemerasan, namanya ketulusan pasti ngomongnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini pemerasan karena ya dia mengeksploitasi kamu untuk memberi dia secara sukarela, tapi secara berlebihan gitu loh ya, dengan cara memanipulasi. Jadi ya namanya pemerasan ya kan, seperti itu. Entah apa ya, penipuan lah seperti itu ya. Intinya dia memeras kamu kalau aku lihat di sini. Jadi kalau dari Six of apa ini namanya Pentacles itu, aku lihat kamu ini orang yang sangat baik banget, orang yang suka memberi, orang yang dermawan banget ya. Terus itu juga apa ya, orang yang stabil
ya. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini nggak stabil, ya. Karena memang salah satu di antara kalian ya, si dia ini ternyata menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan untuk menguasai kamu, ya, untuk menguasai kamu lah ya. Salah satu di antara kalian ini terlalu bergantung atau tunduk pada yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan gini, kamu memang dulu itu sangat-sangat berharap agar dia itu bisa perhatian sama kamu. Kamu itu sangat berharap banget bisa mendapatkan cinta dia, perhatian, kasih sayang dia, semua waktu dia, atau bahkan dianya gitu loh ya. Sehingga kamu terbucin-bucin banget lah pokoknya untuk bisa mendapatkan dia. Makanya di sini kamu tuh kayak sangat-sangat bergantung sama dia. Kamu takut banget kalau dia pergi. Kamu takut banget kalau misalkan dia ada yang lain seperti itu. Jadi kamu merasa harus tunduk banget sama dia agar dilihat dia itu kamu itu nurut gitu loh. Ya, kamu merasa kamu harus nurut banget, harus tunduk sama dia agar dia tidak lari ke yang lain. Padahal tidak, justru malah sebaliknya. Karena kamu terlalu tunduk, karena kamu terlalu bergantung sama dia, sehingga dia menyalahgunakan sifat baikmu ini. Justru malah dia memanfaatkan secara berlebihan tanpa balas budi sama kamu. Ya, sehingga hubungan kalian gak seimbang. Bahkan sudah tahu dia ini hubungan kalian gak seimbang, justru malah tidak pernah mau memperbaiki, baik itu sifat, situasinya, ya, perilakunya itu gak pernah dia perbaiki. Justru malah dia anggap itu situasi yang wajar, gitu. Situasi yang pantas lah gitu ya, namanya juga kamu bucin sama aku, kan kamu mengharapkan cinta aku, jadi kamulah yang harus banyak effort, kamulah yang harus banyak memberi untuk aku, kamu yang harus bisa membahagiakan aku. Nah seperti itu ya. Kemudian aku lihat di sini hubungan kalian bermasalah banget sih ya, apalagi kalau misalkan di sini kalian memang belum menikah dengan dia, memang ada keegoisan ya, orangnya egois banget, orangnya kasar banget, makanya di sini kamu memilih untuk menjauhi dia. Karena ya mungkin kamu sudah ada penyadaran diri, terus juga mungkin kamu sudah udah terlalu tersakiti ya, jadi sadar, oh gila sih gua udah memberikan ini itu nggak dihargain, belum lagi mungkin dia melakukan tindak kekerasan atau apapun seperti itu ya. Kalau di sini intinya ada keegoisan dan kekasaran dari si dia ya. Dia selalu bersikap tidak baik ya, dan tidak mau menerima kamu sepenuhnya, sehingga kamu selalu merasa kayak hubungan ini penuh dengan rintangan ya. Ya itu karena dia nggak welcome banget gitu loh sama, gimana ya, ya dia hanya memanfaatkan kebaikan kamu gitu. Jadi kamu merasa berpacu terus untuk bisa menarik perhatian dia. Itu padahal ini sebuah taktik rencana licik dia memanipulasi kamu agar kamu selalu bisa mensuplai dia, agar kamu bisa memberi apa yang dia mau. Sebenarnya ini sebuah taktik. Dia pintar sekali, playing victim ya, playing victim, dan dia juga mentally victim ya. Dia juga pintar mempermainkan mental seseorang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari seseorang tersebut, dari korban kayak gitu, dari kamu kayak gitu. Oke, kalau aku lihat memang dia memandang kamu tuh orang yang dermawan ya, pengasuh, ramah, suka menghibur dia, praktis ya, orangnya nggak ribet gitu, bijaksana ya, peduli pada diri sendiri, orang yang sukses ya, dan suksesnya itu memang karena usahamu sendiri, kamu orang yang pekerja keras, bijaksana. Dan aku lihat memang dia melihat kamu memang sebenarnya niat tujuan kamu bersama dia adalah berumah tangga ya. Tujuan kamu sebenarnya dia tahu banget, dia paham banget bahwa memang kamu sangat mengharapkan berumah tangga dengan dia.
Dan aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa kamu itu memang udah rendah hati banget sih, rendah hati banget, terus itu murah hati ya, kamu suka berbagi kekayaan atau berbagi ya materi seperti itu. Karena ya memang di mata dia memang kamu orang yang makmur, orang yang stabil secara materi, secara keuangan tuh kamu stabil, kamu aman gitu loh. Kamu nggak punya masalah terlalu banyak tentang keuangan seperti itu. Itu di mata dia, gitu ya. Terus itu juga di mata dia, kamu itu sosok yang kayak punya kedudukan sosial yang tinggi gitu, atau kamu itu kalau di lingkungan sosial itu kayak dipandang gitu loh ya, kayak menunjukkan punya kedudukan sosial kayak gitu loh, paham nggak sih gitu. Terus itu secara keuangan kamu itu mapan, kamu orang yang kaya ya, megah, orang yang megah, terus itu berprestasi, mandirinya itu luar biasa di mata dia gitu ya. Terus itu juga kamu itu orang yang kalau memiliki suatu masalah memang itu rasional banget ya. Jadi kalau misalkan mengatasi masalah itu memang dengan cara-cara yang rasional, cara-cara yang masuk akal gitu. Kamu orang yang realistis lah ya kalau udah menyangkut tentang masalah kayak gitu. Kamu bukan orang yang basa-basi ya, kamu orang yang to the point, tanpa basa-basi ya. Karena memang kamu itu kayak orang yang tahu tujuan. Kamu tujuannya adalah untuk berhasil memiliki A, maka kamu akan to the point dengan A gitu. Kamu nggak mencela-mencele, muter-muter, nggak. Kamu orang yang to the point. Karena kamu memang adalah orang yang selalu ingin berhasil dalam melakukan segala sesuatunya. Bahkan kamu itu orang yang selalu menetapkan tujuanmu ya, dan mampu membuat kemajuan yang mantap ke arah tujuan yang kamu inginkan gitu. Terus itu juga kamu itu orang yang kalau gini ya, di mata dia kamu seorang feminim, entah memang kamu seorang wanita ya, karena di sini kan queen ya, queen, jadi seorang wanita. Kalau misal kamu seorang pria ya, situasikan aja ya. Jadi kamu itu seorang wanita, individu seorang wanita, atau ya mungkin kamu feminim energinya yang canggih sih. Canggihnya itu mungkin kamu kenal teknologi, atau kamu itu kayak tahu segalanya kayak gitu ya, tahu segalanya gitu. Walaupun misalkan dia menutupi sesuatu, tuh kamu pasti tahu apa yang dia tutupi kayak gitu. Canggih lah kamu itu ya. Terus itu orang yang baik hati ya, orang yang kaya raya atau aman lah ya secara finansial. Terus itu juga kamu orang yang sangat menghargai hal-hal yang baik-baik dalam hidupmu. Kamu sangat menghargai orang-orang bahkan ya. Kamu intinya gini, ketika kamu baru pertama kali melihat seseorang, kamu selalu beranggapan bahwa mereka itu orang baik gitu ya. Terus itu juga kalau misalkan apa yang terjadi dalam hidupmu itu, kamu itu kayak memandang hidup itu pasti ada apa ya, manfaatnya, pasti ada hal baik di dalamnya kayak gitu loh ya. Jadi kamu itu sangat menghargai hal-hal baik dalam hidupmu. Terus itu juga kalau misalkan apa yang sudah terrealisasi ya, atau ekspektasi kamu terjadi sesuatu gitu ya, kamu itu sangat menghargai itu dan mensyukuri banget. Kamu akan menghargai dengan setulus hati gitu. Di mata dia kamu orang yang sukses, apalagi kalau di sini kamu pebisnis, wah kamu itu kayak wah banget sih ya, hebat gitu ya di mata dia. Terus itu kamu memiliki kedudukan sosial yang sangat baik, kamu ramah, menawan di mata dia, kamu bisa diandalkan, kamu orang yang tenang, orang yang teratur, membumi ya, nggak sombong, nggak bermewah-mewah ria seperti itu, dan orang yang masuk akal sih. Kamu orang yang pekerja keras, terus itu juga kamu orang yang sangat menjaga keluargamu, bahkan mengurus keluargamu, ya. Dan kamu juga bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, bahkan kamu bisa membangun kekayaanmu sendiri. Jadi di mata dia itu kamu sukses, kamu mandiri, kamu kuat, ya. Dan bahkan kamu orang yang seimbang. Kamu orang yang selalu menjaga keseimbangan dengan sehat antara pekerjaan dan keluarga. Jadi kamu
tidak jomplang gitu ya, walaupun di sini misalkan kamu sudah menikah gitu ya, entah menikah dengan dia kah atau menikah dengan yang lain, dia melihat kamu itu orang yang seimbang walaupun di sini kamu seorang wanita tapi misalkan kamu wanita yang bekerja gitu ya, tapi kamu juga tidak pernah melupakan keluargamu, kamu juga tidak tidak melepaskan tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, seorang istri, seperti itu. Ya, kalau kamu seorang pria ya situasikan aja seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu belum menikah ya, ya berarti memang kamu itu orang yang sangat menjaga keluargamu ya, walaupun kamu bekerja di sini memang pendapatan kamu juga kamu sisihkan untuk keluargamu, seperti itu. Aku melihat di sini. Jadi di mata dia memang kamu ini orang yang serius ingin menikah, berumah tangga gitu. Dan memang karena di sini kamu bucinnya bucinnya itu sama dia ya, memang dari dulu sebenarnya harapan kamu ke dia itu adalah menikah dengan dia gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu gitu. Hanya saja aku lihat nampaknya nih orang masih bingung, masih bimbang, masih mungkin memang dia juga belum siap untuk berkomitmen untuk menikah seperti itu ya. Ya mungkin karena keadaan finansial dia yang belum stabil seperti itu. Terus juga dia masih red flag juga aku lihat di sini ya. Jadi memang sebenarnya kalau aku lihat mungkin ada perbedaan juga ya di antara kalian yang mungkin dia merasa kayak belum sepadan aja gitu dengan kamu, belum seimbang gitu. Kemudian dia merasa bahwa saat ini kamu sudah kayak nggak percaya lagi sama dia. Dia merasa bahwa kamu sudah hilang rasa percayamu terhadap dia, kamu kayak sudah tidak percaya lagi dengan dia. Bahkan kamu kayak melihat dia itu sudah dalam konotasi negatif atau konotasi yang curang, buruk lah gitu ya, buruk gitu. Bahkan kamu kayak mengabaikan hal-hal positif yang dia lakukan, kayak gitu. Karena ya entah udah apa yang pernah dia lakukan seperti itu ya, entah apa yang pernah dia lakukan, sehingga kamu kayak memandang dia tuh sudah tidak percaya lagi gitu. Nah, kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian akhir-akhir ini atau semakin kesini kalian jalani itu semakin kayak rasa gairah itu semakin hilang, hubungan semakin basi, semakin membosankan, seperti itu ya. Terus itu juga banyak masalah-masalah yang tidak diperbaiki atau tidak diatasi ya oleh dia. Sehingga kayak kalau dia misalkan mau datang lagi ke kamu, ya dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, maka ya dia harus bisa, dia tahu bahwa dia harus bisa menyelesaikan masalah atau memperbaiki masalah yang sempat ada di hubungan kalian, memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke kamu, ya, juga menghilangkan karma-karma yang saat ini memang dia dapatkan, ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu bisa mengambil lagi rasa kepercayaan dirimu. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar-benar harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dirimu lagi, seperti itu. Dan aku melihat di sini ya, dia merasa ketika dia sudah berpisah saat ini sama kamu, dia ngerasa kayak tidak ada yang bisa menggantikan sosok kamu. Kayak dia belum bisa menemukan orang yang sama seperti kamu. Dia belum bisa atau bahkan dia mungkin gak akan pernah bertemu dengan sosok yang sama seperti kamu. Itu dia, aku lihat di sini pesimis. Makanya di sini energinya masih orang lama lagi gitu ya, masih orang lama lagi. Dan ya karena ternyata dia ini masih energi itu masih kuat gitu loh, tentang energi masih kuat ke kamu kayak gitu. Makanya di sini aku lihat ya pembacaannya ya orang lama lagi seperti itu ya, intinya seperti itu deh ya. Oke, kita lihat sebenarnya masalah yang terjadi ini apa sih di antara kamu dengan dia. Apa sebenarnya masalahnya? Atau apa masalah yang sebenarnya terjadi dengan dia sampai-sampai dia ini merasa kesulitan, akhirnya tidak bisa memperjuangkan hubungan kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah apa?
Yang pertama adalah masalah tentang membahagiakan kamu, tentang penyatuan ya. Aku lihat di sini kayak entah dia ini kayak belum mampu untuk bisa bersatu dengan kamu, atau memang ya saat ini kalian kan berpisah ya. Nah, dia tuh nggak tahu harus bagaimana menghadapi situasinya seperti itu. Kemungkinan juga memang kan harapan kamu ingin berkeluarga ya sama dia ya. Nah, ini belum mampu gitu. Dan aku lihat juga saat ini kalian berpisah, terus gimana cara untuk balikan lagi? Padahal sebenarnya pun dia ingin bersatu kembali dengan kamu, menikah dengan kamu, ya merayakan momen-momen bahagia bersama kamu. Entah ini ingin bertunangan, menikah, atau merayakan ulang tahun, sebenarnya mau gitu. Tapi dia kayak masih gimana caranya gitu. Ya, mungkin memang karena terkendala oleh finansial itu. Ya, terkendala oleh finansial yang membuat dia mungkin masih bingung harus gimana. Keadaan finansial dia aja belum baik gitu. Ternyata ada dualitas ya. Ada dualitas yang membuat dia di sini masih bingung untuk menetapkan keyakinan pada hatinya apa yang harus dia pilih. Jadi di sini tuh aku lihat dia masih bimbang kan. Ya, mungkin bimbang antara kamu dengan keadaan dia yang sedang sulit itu. Oke, kita lihat keadaan sulitnya apa. Kalau aku lihat sulitnya dengan kamu adalah kalian ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda, tujuan yang berbeda. Terus juga dia ini masih punya ketakutan atau kecemasan. Ya, ketakutan akan kecemasan akan mungkin dualitas ini, atau nanti kita lihat konflik. Kalian ternyata sering berkonflik. Jadi dia bingung, bener nggak sih kamu orangnya? Kenapa kok kita itu setiap bersama selalu berkonflik? Selalu ada perbedaan, ya. Perbedaan itu perbedaan kayak tujuan, arah tujuan, sudut pandang, cita-cita, harapan ke depan itu masih berbeda. Terus juga kalian ini sering berkonflik, sering ada masalah, selalu bertengkar. Ya, selalu bertengkar. Bertengkar bahkan cuman gara-gara masalah sepele lagi. Ada aja yang dipermasalahkan, ada aja yang dipertengkarkan seperti itu. Sehingga dia bingung atas dualitas. Bener nggak sih kamu orangnya? Apakah memang iya harus kamu atau enggak harus kamu? Kayak gitu loh. Dia juga masih bingung di sini. Kemudian page of one-nya reverse. Nah, dia ini orang yang masih suka kebebasan. Dia masih suka kilar-kilir ke sana sini. Terus itu juga dia melihat bahwa misalkan dia pria ya, wanita di luar sana juga banyak ya, mungkin lebih cantik dari kamu atau lebih kaya dari kamu. Tapi kalau lebih lengkap itu ya emang ada di kamu. Tapi siapa tahu loh di luar sana ada orang yang lebih dari kamu, sehingga nih orang masih pengen nyoba dengan si A, si B, si C, si D kayak gitu. Tapi ya tetap nggak menemukan sosok yang sekomplit kamu kayak gitu. Aku lihat di sini orang yang masih suka bebas, bahkan orang yang masih suka kilar-kilir. Mungkin dia suka traveling ya, pergi ke sana sini, masih pengen kerja di bidang ini, bidang itu, bidang ene ono. Jadi belum ada kekonsistenan dia dalam satu hal saja seperti itu. Ya, kalau aku ini lihat lebih ke selain materi, ini tentang kebebasan diri. Ya, kemudian tentang dia masih ragu apakah memang kamu, tapi kenapa setiap sama kamu selalu ada pertengkaran seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi sebenarnya apa sih yang membuat dia cemas, apa masalahnya yang membuat dia merasa cemas, takut ya, dirundung kesulitan, pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Pilihan ini bisa pilihan memang pasangan lain, ya. Ada pasangan lain. Maksudnya itu ada di luar sana itu tadi sama seperti page of one ya, mirip 11-12. Di luar sana masih ada loh, dia punya kenalan, ada si A namanya, si B namanya, si C namanya. Nah, mereka itu juga menarik di mata dia gitu, dan mungkin si A, si B, si C itu juga tertarik sama dia seperti itu, sehingga dia punya pilihan, ada si A, si B, si C. Dan juga ada kamu, entah deh ada berapa A, B, C sampai Z, nggak tahu ada berapa, banyak lah pokoknya di sini ya. Nah, juga ditambah ada kamu. Tapi
kalau dia menjalin hubungan dengan si A, ya dia mendapatkan sesuatu dari A tapi tidak selengkap kamu. Ya, tidak seperti sosok kamu. Si B juga mungkin ada salah satu sifat dari kamu yang sama, tapi tidak selengkap kamu yang seperti yang dia inginkan gitu loh. Jadi walaupun dia menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, atau mencoba dengan si A, si B, si C, si D, si A, berapalah itu, tetap otaknya itu pikirannya selalu ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Sehingga itu yang membuat dia masih bimbang, masih bingung gitu. Ya, jadi dia makanya di sini masih bingung untuk menentukan pilihan apakah memang kamu atau memang ada yang lain. Kenapa? Soalnya yang lain juga kalau dilihat-lihat juga bagus gitu loh. Entah mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih bahenol, lebih dari kamu atau gimana. Tapi ya hati dan pikirannya itu selalu nyantolnya ke kamu dan merasa bahwa kamu yang paling lengkap bagi dia gitu loh, paling perfect bagi dia kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masalah tentang keyakinan diri gitu ya, keyakinan rasa dia masih bisa dibilang kayak masih mendenial. Secara logika di luar sana masih ada banyak loh gitu loh. Jadi dia masih bisa lah coba-coba dengan yang di luar sana gitu, pilihan yang ada di luar sana. Gak cuma harus kamu. Tapi hati dan pikirannya itu ya ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Seperti itu. Padahal di sini mungkin kamu sudah cuek banget sekarang kayak gitu. Ya, gitu. Oke, jadi inilah masalahnya ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya juga dia mau sama kamu, tapi di luar sana juga dia punya banyak pilihan loh, gitu. Ya, jadi makanya di sini dia masih bingung, masih bimbang. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Nah, ini mungkinlah yang menjadi red flag-nya dia. Salah satu red flag-nya dia adalah ya ini, masih suka tebar pesona, masih belum bisa menetapkan hati pada satu pasangan atau satu keinginan saja, kayak gitu ya. Belum bisa konsisten. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Aquarius, ada Gemini, dan ada Cancer. Itu ya. Kemudian bulannya di sini, bulannya bisa bulannya kamu, bulan lahir kamu, atau bulan lahir dia, bulan apapun lah ya yang berhubungan dengan kamu atau dia, mungkin bulan perpisahan kalian, bulan apalagi, bulan pertemuan kalian pertama kali ya, atau bulan apapun ya. Ada Februari, Agustus, April, Mei, Desember, September, Oktober, dan Maret. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia atau sio kalian berdua. Ada monyet, tikus, kuda, naga, ular, macan, babi, ayam, kelinci, dan kambing. Kemudian apa ini? Angka ya, angka ini yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. 28, 2, 1, 12, 19, 29, 25, 31, 6, 30, 22, 23, 14, 15, 1, 18, 3, 21, 4, 27, 20, 8, 26, 7, 16, 5, dan 9. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu atau dia, disilahkan disituasikan saja. C, L, J, K, U, E, B, W, D, M, F, S, Q, R, Y, I, P, O, Z, V, A, N, dan T.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.